Bulan ini kita akan masuk di dalam satu seri khotbah yang baru. Spesial sekali, judulnya adalah The Covenant of Fruitfulness atau perjanjian berbuah lebat. Tahukah saudara bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas untuk berbuah lebat. Kita baca dulu Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Allah menciptakan manusia pada awalnya, Allah memberkati mereka. Ya, Allah melepaskan berkatnya. Dan berkat yang dilepaskan oleh Allah kepada manusia itu memberikan kepada manusia, kepada saudara dan saya, kapasitas untuk bertambah banyak. Untuk berlipat ganda, untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan dan untuk berkuasa. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa kita diciptakan dengan kapasitas supaya hidup kita produktif. Supaya hidup kita berbuah, bukan cuma berbuah biasa. Tapi berbuahnya lebat. Nah itu harus kita pahami terlebih dahulu, karena sebagian orang belum menyadari bahwa mereka diciptakan untuk hidupnya produktif. Akibatnya hidup mereka tidak produktif, hidup mereka cuma seperti itu terus. Gak ada progres, gak ada perkembangan, gak ada kemajuan, gak ada terobosan, gak ada buah-buah yang dihasilkan. Tapi hari ini sementara Anda terima firman Tuhan ini, doa saya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Mulai hari ini Anda menyadari Anda diciptakan untuk hidup berbuah lebat. Bukan cuma berbuah biasa, tapi berbuah lebat. Coba Anda renungkan, dengan berkat yang Tuhan berikan itu, manusia benar-benar bertambah banyak, berbuah lebat, memenuhi bumi dan berkuasa. Allah menciptakan manusia dari awalnya satu. Tapi sekarang yang hidup di dunia zaman kita sekarang sudah lebih dari 7 miliar orang di seluruh dunia. Artinya benar-benar terjadi pertambahan banyak, pelipat gandaan secara masif, secara luar biasa. Dulunya manusia hidup di zaman batu. Tapi sekarang Anda lihat, kita hidup di era teknologi yang serba modern, serba luar biasa. Ya, dulunya di perjanjian lama kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi sekarang dalam perjanjian baru saudara dan saya hidup di dalam hukum kasih karunia. Di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya sadarilah dan harapkan supaya hidupmu sendiri berbuah lebat. Dalam setiap area dalam hidup saudara, Anda nggak begitu-begitu saja, Anda nggak kering kerontang, Anda nggak jalan di tempat, tapi ada progres, ada pertambahan, ada pelipat gandaan, ada buah-buah lebat yang Anda hasilkan di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa di dalam pekerjaan saudara, dari waktu ke waktu, Anda berbuah lebat. Kalau Anda seorang staf atau profesional yang bekerja di sebuah perusahaan, doa saya Anda adalah staf profesional yang berprestasi, yang berkontribusi memajukan perusahaan saudara, dan Anda berbuah dengan lebat. Kalau Anda adalah seorang pengusaha, doa saya dari tahun ke tahun, bisnis saudara, toko saudara, perusahaan saudara gak jalan di tempat, tapi Tuhan bawa saudara from glory to glory. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10. Bahkan tidak terbatas buah-buah keberhasilan yang Anda alami bersama dengan Tuhan. Jadi hidup kita harus produktif. Bahkan di dalam membangun keluarga, di dalam membangun rumah tangga, kita juga harus berbuah. Rumah tangga kita, keluarga kita harus menghasilkan buah-buah sukacita.
buah-buah damai sejahtera, buah-buah kebahagiaan. Doa saya di setiap area dalam hidup saudara, Anda berbuah dengan lebat. Terlebih lagi di dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani kita tidak boleh hanya seperti itu saja dari tahun ke tahun. Saya berdoa ada pertumbuhan rohani yang pesat dalam hidup saudara. Ada karakter ilahi Kristus yang dihasilkan dalam kehidupan saudara. Bahkan di dalam pelayananmu. Dari satu anugerah keselamatan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Berikutnya ada jiwa-jiwa yang dipertobatkan dan diselamatkan melalui kesaksian saudara. Melalui doa, melalui perjuangan saudara. Kerajaan Allah diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, jadi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidupnya adalah berbuah lebat. Oke, sadarkah saudara bahwa ketika kita berbuah lebat, itu menyukakan hati Tuhan. Kita baca ya, Matius 25 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba. Oke, ditulis di situ adalah laba. Laba sama dengan hasil. Hasil sama dengan buah, betul? Jadi hamba yang dipercaya dengan 5 talenta itu dia berbuah lebat. Ya, ia membawa laba berapa banyak? 5 talenta. Berarti setiap talenta yang dipercayakan kepadanya tidak ada yang tidak berbuah. Semuanya berbuah lebat. Doa saya dalam hidup saudara, setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara, semuanya produktif, semuanya berbuah lebat. Oke, ada laba yang kita bawa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan sekarang kalimat terakhir, masuklah dan turutlah dalam apa? Kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ketika hamba itu menghasilkan buah, maka tuannya bahagia. Sadarilah ketika saudara dan saya hidup kita produktif dan berbuah lebat, itu menyukakan hati Tuhan. Sama seperti ibaratnya saya ya sudah melakukan segalanya buat anak-anak saya, memperjuangkan, membiayai sekolah mereka. Pokok melakukan semaksimal yang saya bisa lakukan. Terus kemudian saya melihat ada progres yang mereka alami. Sekarang mereka bisa berhitung, bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa pembagian. Talenta-talentanya mulai berkembang. Mereka mulai bisa menciptakan lagu, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, dan seterusnya. Setiap progres, setiap buah yang mereka hasilkan, itu membawa sukacita di hati saya. Doa saya, hidup saudara membuat sukacita di hati Tuhan. Hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan sadarilah hati Tuhan disukakan ketika kita berbuah lebat. Jadi jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan yang produktif. Di setiap area hidup saudara berbuah lebat. Oke, itu menyukakan hati Tuhan. Sebaliknya, kalau kita enggak berbuah lebat dalam hidup kita, tanpa kita sadari, itu mendukakan hati Tuhan. Kita baca ya, Yesaya 5 ayatnya yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dengan kata lain, pengusaha kebun anggur ini melakukan semua yang bisa dilakukan, semua semaksimal mungkin, yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ya, dia investkan semuanya di situ. Perhatikan, berikutnya ditulis begini. Lalu dinantinya, jadi ada penantian, ada kerinduan, ada keinginan, ada pengharapan. Supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Jadi
Kalau pengusaha sudah melakukan semuanya, invest begitu banyak, pasti maunya hasilnya baik juga. Ya, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Jadi hasilnya mengecewakan, hasilnya beda seperti yang diharapkan. Coba Anda bayangkan perasaan dari pengusaha ini, dia sudah melakukan semuanya, modalnya dia curahkan, dia kerja keras dengan segenap hati, tapi hasilnya mengecewakan. Betapa kecewanya dia. Kita harus ngerti bahwa Tuhan buat kita, dia berikan segalanya. Dia berikan yang terbaik. Dia bahkan berikan tubuhnya dan darahnya. Dia berikan semaksimal mungkin yang dia bisa berikan kepada kita. Dengan harapan hidup kita berbuah lebat. Coba Anda bayangkan, kalau harapannya seperti itu, tapi setelah kita menerima semua yang terbaik dari Tuhan, kita tetap tidak berbuah tanpa sadar. Kita mendugakan hati Tuhan. Bukankah itu yang dialami dan dilakukan oleh hamba yang dipercaya dengan 1 talenta itu? Ya, Anda harus mengerti, hamba yang dipercaya 1 talenta itu tidak mencuri 1 talenta itu, tidak mengkorupsi 1 talenta itu. Anda harus mengerti, hamba dengan 1 talenta itu dihukum bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merugikan. Akan tetapi hamba yang dipercaya dengan 1 talenta itu dihukum karena dia tidak berbuah lebat. 1 talenta tetap 1 talenta, tapi 1 talenta tidak menjadi 2 talenta. Dengan kata lain, dia dihukum bukan karena melakukan hal yang salah, tetapi karena tidak melakukan hal yang benar. Nah, ini adalah sebuah konsep yang belum dipahami oleh kebanyakan orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen berpikir yang penting dalam hidup saya itu enggak berbuat salah, enggak jatuh dalam dosa, enggak aneh-aneh, enggak menyakiti orang lain. Sudah cukup lah, itu sudah cukup, enggak usah gimana-gimana, enggak apa-apa, sudah cukup. Saya mau ngomong begini sama saudara, itu perkataan kelihatannya baik, rasanya baik. Tapi Anda harus mengerti, di mata Tuhan itu salah. Coba Anda renungkan, hamba dengan 1 talenta juga tidak mengganggu dengan hamba dengan 2 talenta dan hamba dengan 5 talenta. Dia tidak merugikan apa-apa, tapi dia tidak berbuah lebat. Di mata tuannya, di mata Tuhan itu sebuah kesalahan. Jadi Anda harus mengerti, kita sebagai anak-anak Tuhan, Anda harus sadar, Bapak di surga punya standar yang lebih tinggi buat saudara dan saya. Tidak cukup kita tidak melakukan kesalahan. Yang Tuhan mau kita melakukan apa yang benar. Yang benar di hadapan Tuhan adalah hidup kita harus produktif. Hidup kita harus berbuah lebat. Itu sebabnya saya berdoa berkat yang pernah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu. Berkat yang sama juga diimpartasikan dalam hidup saudara. Dengan berkat itu mulai hari ini hidupmu berbuah. Buahnya bukan buah biasa tapi berbuah lebat. Mempermuliakan nama Tuhan. Oke? Itu sebabnya di dalam firman Tuhan selama bulan ini kita akan belajar tentang the covenant of fruitfulness. Perjanjian untuk kita bisa hidup berbuah lebat. Karena kalau saudara ngerti perjanjian bagaimana kita bisa hidup berbuah lebat, tidak satu pun anak Tuhan, tidak satu pun jemaat keluarga Allah yang hidupnya tidak produktif. Semua dari kita akan produktif, semua dari kita akan mengalami progres, semua dari kita pasti berbuah lebat. Oke, jadi Anda harus mempercayai dulu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk berbuah lebat. Dan kalau Anda mengikuti petunjuk firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang bulan ini, maka hidup saudara pasti berbuah lebat. Are you ready? Apakah saudara siap? Hari ini saya mau bagikan rahasia pertama dulu bagaimana hidup kita bisa berbuah lebat. Oke, Anda catat baik-baik ya. Rahasia pertama berbuah lebat adalah alami kepenuhan Roh Kudus. Yes, rahasia yang pertama, yang utama lebih dari semuanya adalah the Holy Spirit. Roh Kudus. Anda harus ngerti, itu paling penting. Ya, coba Anda renungkan murid-murid Yesus yang pada waktu itu sedang terpuruk,
ketakutan dan bersembunyi. Tapi ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba ada mujizat pembalikan terjadi. Tiba-tiba mereka bangkit dan kemudian Petrus berkhotbah, hari itu juga ada 3.000 jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Setelah itu enggak lama kemudian ada lagi tambahan 5.000 jiwa diselamatkan. Setelah itu enggak lama kemudian tiap-tiap hari terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, bahkan unlimited, tidak terbatas. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Semuanya diawali dari kepenuhan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, murid-murid Yesus boleh ngerti teori ini, teori itu, gimana teori pertumbuhan gereja, gimana teori supaya hidup kita bisa berbuah lebat, bisa sukses, bisa berhasil. Tapi semua teori itu akan kering dan layu tanpa kepenuhan Roh Kudus. Karena itu hari ini terima kepenuhan Roh Kudus. Hari ini terima pencurahan Roh Kudus. Diimpartasikan dalam hidup saudara. Bukankah itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa? Alkitab mencatat pada waktu itu Adam ya dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Akan tetapi Alkitab mencatat dia belum menjadi makhluk hidup. Baru setelah Allah menghembuskan nafas hidupnya. Saudara harus ngerti nafas hidup ini adalah Roh Kudus sendiri. Jadi ada bagian dari Roh Allah yang diambil, terus kemudian diimpartasikan, dihembuskan, masuk ke dalam diri manusia. Sejak saat itu, Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan karena dia jadi makhluk yang hidup, ya, dia jadi penguasa dunia. Anda perhatikan, kenapa? Karena ketika Adam terima hembusan Roh Allah, maka sesungguhnya dia terima hikmatnya Allah. Makanya Adam jadi pinternya luar biasa. Ya dia bisa ngasih nama semua makhluk hidup di dunia. Dia bisa ngelihat, dia bisa ngasih nama mereka satu persatu. Dia bisa mengatur, mengelola Taman Eden dan dunia ini secara luar biasa. Kenapa? Karena dia menerima hikmat Allah. Dia menerima kuasa Allah. Dia menerima kreativitas Allah. Dia menerima keberanian Allah. Dia menerima kasih Allah. Dia menerima kekuatan Allah. Karena itu dia jadi penguasa. Hari ini alami kepenuhan Roh Kudus. Anda yang sekarang bukan apa-apa, kalau Anda terima kepenuhan Roh Kudus, engkau akan jadi penguasa, engkau akan jadi pemenang, engkau akan jadi lebih dari pemenang. Boleh katakan amin, saudaraku. Haleluya. Kuncinya adalah kepenuhan Roh Kudus. Saya merasakan, saya melihat sebagian orang hidupnya benar-benar kering kerontang. Seolah-olah apapun yang engkau lakukan kayak gak ada yang jadi. Semuanya mentok, semuanya gagal. Saya mau ngomong sama saudara, semua teori Anda boleh berusaha, Anda boleh coba lakukan. Tapi tanpa kepenuhan Roh Kudus kita terbatas. Karena itu buka hatimu lebar-lebar. Dan hari ini seperti Adam dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai hari ini hikmat Allah, kuasa Allah, kasih Allah, kekuatan Allah, kreativitas Allah diimpartasikan dalam hidup saudara. Engkau jadi pemenang, engkau lebih dari pemenang, engkau jadi penguasa bersama dengan Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya. Jadi kuncinya adalah alami kepenuhan Roh Kudus. Ya, nah sekarang mari kita masuk lebih detail lagi. Apa yang terjadi kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ada 5 saya mau bagikan buat saudara. Nomor 1, kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi kuat. Ini penting sekali. Khususnya buat Anda yang sekarang rasanya lagi lemah. Ya secara keuangan Anda lemah. Secara kesehatan kau merasa lemah. Secara sukacita juga baru lemah. Ya semangatnya baru lemah. Imanmu mungkin baru lemah. Anda harus ngerti ketika engkau alami kepenuhan Roh Kudus. Maka yang lemah jadi kuat. Haleluya. Roma 8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga roh. Ini artinya Roh Kudus.
Membantu kita dalam kelemahan kita. Oke, ditulis Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Supaya apa? Supaya yang tadinya itu lemah jadi kuat. Justru dalam kelemahan kita, kalau saudara alami kepenuhan Roh Kudus, maka nyatalah kuasa Tuhan. Maka sempurnalah kuasa Tuhan. Kuncinya kepenuhan Roh Kudus. Maka yang lemah jadi kuat. Saya perlu ngomong sama saudara yang hari-hari ini sedang merasa menjalani hidup dari posisi yang sangat lemah sekali. Mungkin Anda sedang capek. Mungkin sudah sedang pengharapanmu juga sedang lemah. Semangatmu sudah kayak Anda merasa tidak berdaya. Hari ini alami kepenuhan Roh Kudus. Saya masih ingat ketika tahun yang lalu pertama kali pandemi melanda dunia. Kita semua kaget karena di lockdown semua. Ya saya pun juga sempat sesaat kayak shock, kaget, gak menyangka. Dan dalam beberapa waktu rasanya saya juga ngerasa lemah. Ya imannya jadi lemah. Sukacitanya jadi lemah. Kekuatannya jadi lemah. Kegerakan juga jadi lemah. Mobilisasi kita juga jadi lemah. Di momen seperti itu saya ngerti. Kalau saya sendiri nggak mampu menghadapi tantangan, masalah yang banyak ini dengan kekuatan manusia kita terbatas. Tapi saya tahu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Karena itu saya ambil waktu untuk mencari wajah Tuhan. Saya ambil waktu untuk banyak berdoa, pujian, penyembahan dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dan benar-benar sampai di satu titik saya dapat rema dari Tuhan. Tuhan kasih pewahyuan. Bukan cuma itu. Sampai di satu titik saya alami kepenuhan Roh Kudus. Bukan seperti yang sudah-sudah. Bukan seperti yang biasa-biasa. Tapi kepenuhan Roh Kudus dalam level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu kepenuhan Roh Kudus terjadi, tiba-tiba saja kayak ada kekuatan yang bangkit. Tiba-tiba saja kayak ada keberanian yang bangkit. Tadinya semangatnya sudah lemah, tapi sekarang semangatnya berapi-api kembali, berkobar-kobar kembali. Tadinya rasanya seperti kayak sudah losing power, seperti sudah kehilangan kekuatan. Tapi sekarang tiba-tiba ada kekuatan yang baru, yang meledak kembali. Ada iman yang baru yang meledak kembali. Ada pewahyuan yang baru. Ada visi yang baru. Kita mulai bangkit dalam iman. Kita mulai bangkit dalam kegerakan. Gereja kita mulai buka kembali ibadah onsite. Kelompok sel mulai bergerak. Jiwa-jiwa mulai diselamatkan. Baptisan air bertambah banyak. Dan sungguh-sungguh di masa pandemi. Di masa dunia mengalami kegelapan dan kegelaman. Tapi saya mau bersaksi sama saudara. Gereja kita di bawah Tuhan. From glory to glory. Kita mengalami terobosan, kemenangan, kemajuan di semua sisi. Terjadi kemenangan yang gilang gemilang. Saya mau katakan kuncinya adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau Anda alami kepenuhan Roh Kudus, maka kelemahanmu akan dirubah jadi kekuatan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Anda yang selama ini urusannya kecil dan hanya urusan kecil terus. Dari dulu bertahun-tahun sampai sekarang ngerjainnya juga urusan-urusan kecil. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan bisa perbesar kapasitas saudara. Sehingga saudara bisa dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau engkau membuka hatimu sehingga engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mungkin Anda tanya sama saya, apa hubungannya kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh dan lain sebagainya. Dengan melakukan perkara-perkara besar, apa urusannya? Oh banyak, Anda belum paham aja. Saya bagikan ya, di Yesaya 11 ayatnya yang kedua. Yesaya 11 ayat yang kedua ditulis, Roh Tuhan akan ada padanya. Berarti pada hidup saudara, kepenuhan Roh Kudus akan terjadi. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Nah ketika engkau ngalami itu, mari lihat. Apa yang engkau akan terima sementara kepenuhan Roh Kudus itu terjadi. Roh hikmat dan pengertian. Roh
nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ternyata kalau kita alami kepenuhan Roh Kudus, kita bukan hanya kepenuhan Roh Kudus yang abstrak, terus bahasa roh yang abstrak. No, bukan hanya itu saja, tetapi di saat yang sama Anda akan terima hikmatnya Roh Kudus. Anda akan terima pengertiannya Roh Kudus. Anda akan dapat nasihat-nasihatnya Roh Kudus. Petunjuk-petunjuknya Roh Kudus. Anda akan dapat keperkasaannya Roh Kudus. Urapan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Itu juga diimpartasikan dalam hidup saudara. Coba Anda bayangkan, kalau sekarang kreativitas kita mentok, ya kita mikir nggak bisa kreatif. Tapi Anda dapat kreativitasnya Roh Kudus. Jangan heran, yang bodoh pun jadi pinter. Yang nggak kreatif pun jadi sangat kreatif. Yes, itu bisa terjadi. Anda lihat saja Musa. Musa tadinya seorang pelarian. Karena dia ketakutan. Dia melarikan hidupnya ke padang gurun. Dia meninggalkan Mesir. Dan selama 40 tahun dia hidup dalam trauma. Dia hidup dalam ketakutan. Dia sudah pasrah dengan nasib hidupnya. Yang tidak ada apa-apanya. Cuma menggembalakan domba di padang gurun. Yang cuma beberapa ekor saja. Musa sudah dalam tahap yang gak ada apa-apanya dalam hidupnya. Sampai suatu hari dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai suatu hari dia melihat Tuhan di semak yang ada apinya. Tapi semak itu tidak dihanguskan, tidak dibakar. Di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ dia mengalami kepenuhan Roh Allah. Di situ dia alami pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan ketika Musa mengalami pencurahan Roh Kudus, maka benar-benar dia sekarang dapat kuasanya Tuhan, dapat kekuatannya Tuhan, dapat hikmatnya Tuhan, dapat petunjuknya Tuhan, dapat kreativitasnya Tuhan, dapat keberaniannya Tuhan. Dan dengan semuanya itu dia kembali ke Mesir. Mesir yang selama ini dia takuti. Mesir yang selama ini dia nggak berani hadapi. Dia melarikan diri dari Mesir. Sekarang dia balik, dia hadapi yang dia takuti. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kuasa Allah. Dengan kuasa Allah itu dia lancarkan 10 tulah yang sangat terkenal. Dan Mesir dengan segala keperkasaannya harus luluh lantak, harus tunduk. Karena Musa punya kuasa yang lebih besar. Yaitu kuasa Allah, kekuatan Allah, hikmat Allah, petunjuk Allah ada dalam hidupnya. Itu sebabnya Musa jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Dia dengan kuasa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan mengalami kemenangan kilang gemilang. Bukankah itu juga yang dialami oleh Pak Obadja? Gembala senior kita, Bapak rohani kita semua. Saudaraku, kalau Anda masih ingat kesaksian Pak Obadja, pada waktu remaja, dia remaja yang minder. Dia sangat pemalu sekali, dia merasa hidupnya gak berdaya karena masalah rambutnya yang rontok terus menerus. Diobati juga gak bisa-bisa. Akhirnya hidupnya jadi ciut sekali, nyalinya jadi ciut sekali. Imannya jadi ciut sekali. Dan seolah-olah dia merasa gak punya masa depan dalam hidupnya. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai dia alami kepenuhan Roh Kudus. Begitu dia alami kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba perubahan terjadi. Tiba-tiba sesuatu yang baru dimulai. Tiba-tiba pengharapan yang baru dia punya. Tiba-tiba iman yang baru dia punya. Tiba-tiba orang yang harusnya nasibnya kecil, sekarang di-upgrade. Dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Hidupnya dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk melayani dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai kita semua juga diberkati. Saudara dan saya juga hasil buah-buah dari pelayanan Pak Obadja juga. Dan sungguh-sungguh hari demi hari Tuhan semakin bawa Pak Obadja melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana mungkin remaja minder yang harusnya nasibnya kecil sekarang dipakai jadi hamba Tuhan yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa, dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Kuncinya adalah kepenuhan
Roh Kudus. Jadi kalau saat ini engkau merasa hidupmu kecil, kalau saat ini engkau merasa kayak engkau dari keluarga yang gak ada apa-apanya dibandingkan yang sama yang lainnya jauh sekali. Saya mau ngomong sama saudara, jangan berkecil hati. Engkau punya Tuhan yang besar. Dia lebih besar dan dia maha besar. Kalau engkau buka hati saudara, buka mulutmu lebar-lebar. Tuhan akan memenuhi saudara. Tuhan akan mencurahkan rohnya dalam hidup saudara. Ketika engkau terima kepenuhan Roh Kudus itu, engkau terima hikmat Roh Kudus. Makanya jangan heran kalau Anda jadi pintar sekali. Anda jadi kreatif sekali. Setiap langkahmu engkau bergerak. Engkau mengikuti petunjuk Tuhan dan engkau bergerak dengan kuasa Allah, maka saudara pasti akan dipakai Tuhan melakukan perkara yang besar. Boleh katakan amin. Haleluya. Alami kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Masih ingat apa itu buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa dalam hidup saudara yang mau hidupmu melimpah, menghasilkan buah-buah roh ini dalam hidup saudara? Kita semua pasti mau. Kuncinya alami kepenuhan Roh Kudus. Kadang-kadang orang dunia, orang pada umumnya berpikir yang namanya sifat itu gak bisa berubah. Watak gak bisa berubah. Tapi saya mau katakan orang yang sama sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka wataknya Roh Kudus akan muncul. Sifatnya Roh Kudus akan muncul. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Itu yang dialami Saulus. Saulus tadinya hatinya penuh kebencian dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang Kristen. Akan tetapi sejak dia alami kepenuhan Roh Kudus, kebencian dirubah jadi kasih. Tadinya dia jahat sekali, dia melakukan banyak hal yang sangat jahat sekali. Tapi sejak dia alami kepenuhan Roh Kudus, orang jahat pun bisa jadi baik. Jadi buah-buah roh akan muncul, watak ilahi Kristus akan muncul dalam hidup kita ketika kita alami kepenuhan Roh Kudus. Saya mau ngomong begini, para suami di tempat ini, kalau saudara alami kepenuhan Roh Kudus, maka Anda akan jadi suami yang baik, suami yang murah hati. Yes, itu bisa terjadi. Para istri, kalau engkau alami kepenuhan Roh Kudus, maka buah roh damai sejahtera, buah roh sukacita akan ada di hati saudara. Meluap-luap sehingga suasana rumah saudara gak tegang terus, gak depresi, gak sedih terus. Tapi ada suasana damai sejahtera, ada atmosfer sukacita yang akan terpancar melalui hidup saudara. Kenapa? Karena Anda alami kepenuhan Roh Kudus, maka buah-buah roh akan muncul. Ya. Jadi saya berdoa, saudara semua, jemaat keluarga Allah, Anda alami kepenuhan Roh Kudus. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi mertua yang baik, jadi anak bahkan menantu yang baik, jadi bos yang baik, jadi staf yang baik. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara, orang-orang bisa melihat ada buah-buah roh yang manis yang dihasilkan. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya melimpah muncul dalam hidup saudara. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa mengerjakan mujizat. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan apa? Menyembuhkan. Perhatikan, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara harus ngerti, sejak Yesus alami kepenuhan Roh Kudus, hidupnya berubah. Tadinya Yesus tidak dicatat dalam Alkitab melakukan mujizat-mujizat. Tapi ketika dia dibaptis air, dia keluar dari air, ditulis ada
seperti burung merpati yang hinggap atasnya. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kemudian dia dituntun ke padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dia doa puasa. Di sana dia alami kepenuhan dan kelimpahan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Sejak saat itu, Tuhan Yesus yang sama, yang tadinya tidak dicatat melakukan mujizat, sekarang dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan iblis dilepaskan, dan mujizat-mujizat, tanda ajaib yang tidak masuk akal terjadi. Apanya yang membedakan? Kenapa Tuhan Yesusnya sama, tapi sekarang ada perbedaan? Kuncinya adalah kepenuhan Roh Kudus. Sama seperti kayak kabel. Kabel kalau dicolokin ke listrik, sama tidak dicolokin listrik, kabelnya sama, tapi efeknya berbeda. Benar? Kalau nggak dicolokin ke listrik, Anda pegang-pegang walaupun terkelupas, pegang-pegang kabelnya no problem. Ya Anda kasih lampu, nggak nyala. Tapi begitu kabel yang sama dicolokin di listrik, secara kasat mata kelihatannya nggak ada bedanya. Tapi coba aja Anda, ya bagian terkelupas Anda pegang. Kita pasti kesetrum. Ya, kabel itu saudara hubungkan sama lampu. Lampunya akan nyala. Bedanya ada aliran listrik. Saya mau ngomong, kitanya sama. Tapi kalau ada aliran Roh Kudus dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan bangkit, dipakai Tuhan mengerjakan mujizat. Ketika kita berdoa, mujizat terjadi. Ketika kita tumpang tangan pada yang sakit disembuhkan. Bedanya apa? Bukan kitanya, tapi Roh Kudusnya. Saya perhatikan itu yang dialami oleh gereja kita, jemaat keluarga Allah. Sekian tahun yang lalu, saudara dan saya benar-benar sangat giat sekali, tekun sekali membangun Pondok Daud. Di semua kota kita bangun Pondok Daud. Bahkan Pondok Daud 24 jam. Jadi tiap hari non-stop 24 jam. Selalu ada doa-doa, pujian, dan pengagungan. Karena itu tanpa Anda sadari, kepenuhan Roh Kudus terjadi di tengah-tengah kita. Dalam skala yang belum pernah kita alami sebelumnya. Begitu kepenuhan Roh Kudus itu terjadi, terus kita bangkit dalam doa profetik. Dalam deklarasi profetik. Doanya sama, deklarasinya sama, tapi sekarang ada aliran listrik Roh Kudus yang mengalir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya kesembuhan ilahi terjadi. Itu sebabnya mujizat-mujizat keuangan yang tidak masuk akal terjadi. Itu sebabnya tanda-tanda ajaib itu benar-benar melimpah, begitu banyak. Dan kita sampai ngomong banjir mujizat terjadi. Kenapa? Karena kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau kita berhenti alami kepenuhan Roh Kudus, kita nggak lagi bangun Pondok Daud, kepenuhan Roh Kudusnya turun, listrik Roh Kudusnya hilang, saudara mau doa profetik, Anda mau deklarasi profetik, jurusnya sama, tapi efeknya beda. Kenapa? Karena yang menentukan bukan kitanya, yang menentukan mujizat terjadi atau tidak terjadi adalah level kepenuhan Roh Kudus yang kita alami. Karena itu hari ini saya ajak saudara semua seluruh jemaat keluarga Allah, ayo bangkit kembali. Buka hati saudara lebar-lebar. Minta kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi tercurah dalam hidup saudara. Maka saksikan. Sekali lagi doa profetikmu, deklarasi profetikmu tidak akan mengecewakan. Anda akan melihat kuasa Allah didemonstrasikan dan mujizat-mujizat terjadi. Banjir mujizat, bahkan yang lebih masif, tsunami mujizat akan terjadi. Yang terakhir, yang kelima, kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa yang dipertobatkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah 1 ayat 8 ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau ngomong sama saudara,
Kalau saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, ciri jelas bahwa engkau sungguh-sungguh mengalami kepenuhan Roh Kudus, pasti ada dorongan ilahi yang sangat kuat dalam hati saudara untuk melangkah, untuk bersaksi, untuk selamatkan jiwa-jiwa. Nanti Anda akan melihat satu persatu dari keluargamu dipertobatkan, diselamatkan. Teman-teman saudara kenal Yesus, datang ke gereja, dijamah oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh melalui hidupmu banyak jiwa menerima anugerah keselamatan. Itu yang dialami Saulus. Penganiaya Injil itu ketika kepenuhan Roh Kudus dirubah jadi pemberita Injil. Orang yang tadinya kemana-mana menyakiti dan menyiksa orang Kristen, tapi sekarang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, kemana-mana bersaksi bahwa di dalam Yesus Kristus ada anugerah, ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Saulus berubah jadi Paulus, jadi saksi Kristus. Karena dia alami kepenuhan Roh Kudus. Doa saya, Anda juga jemaat keluarga Allah, Anda alami kepenuhan Roh Kudus. Saudara jadi saksi Kristus. Semua pelayan Tuhan, semua staf gembala, keluarga Allah, saudara semua jadi saksi Kristus. Melalui hidupmu, jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidup saudara, kelompok sel dibangun, dilipat gandakan. Melalui hidup saudara, kerajaan Allah diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan.